Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di rubrik Hot News. Kali ini saya akan berdiskusi dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, untuk mendiskusikan tentang etika komunikasi atau etika antar pejabat negara. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita perlu soroti. Karena apa? Karena ada fenomena kemarin seorang gubernur itu berani mempersalahkan seorang menteri Menko gitu ya, di publik. Ini ada beberapa orang, termasuk saya, mungkin juga nanti Mas Dwi minta persepsinya, dianggap tidak elok gitu ya. Apa yang terjadi ya, Mas Dwi? Terima kasih Mas Rudi. Ini saya juga menyoroti hal ini, Mas. Ini sebenarnya masalah etika berkomunikasi. Ya, apalagi etika berkomunikasi di dalam pemerintahan. Ini beberapa kali ada sering kita menemui hal seperti ini, Mas ya. Jadi memalukan ya, Mas ya. Artinya ini kan gaduh internal keluarga, itu kan nggak etis ya publik melihatnya. Mungkin Mas ya, mungkin etika kayak seperti itu sudah terdegradasi sekarang ini, Mas ya. Mungkin karena kepentingan-kepentingan tertentu kan ya. Iya, Mas Dwi, kita hidup sudah beberapa presiden. Iya. 6 presiden kalau nggak salah. 6 presiden. Ya. Zaman Pak Harto ya, dengan segala kekurangan beliau dalam pemerintahan beliau, ada kelebihannya. Ya. Betapa solidnya tembok presiden ini. Betul. Nah, tidak pernah terjadi nih gubernur berani melawan menteri gitu ya. Kemudian antar menteri saling gaduh. Zaman ingat waktu itu Rizal Ramli Menko berantem gaduh di publik dengan Sudirman Said. Ini sesuatu yang sangat tidak elok. Iya. Nah, Mas Dwi, Ridwan Kamil ini udah berkali-kali menurut saya. Waktu Omnibus Law itu bahkan bukan menteri yang diserang, dia menyerang presiden. Ya. Nah, ini lagi-lagi Ridwan Kamil ini cari panggung, ya, dengan menyerang Menko pada saat kerumunan kemarin di Megamendung, karena diperiksa di mana? Di Polda Jawa Barat ya. Dia mengatakan harusnya yang salah Menko Polhukam. Ya. Saya jujur saja, meskipun saya juga tidak setuju dengan Pak Menko Polhukam karena pernyataannya kadang terlalu bias, terlalu ambigu gitu ya, tidak tegas. Tapi tidak bisa juga seorang gubernur mempersalahkan Menko, benar nggak Mas? Betul Mas, saya setuju sekali dan itu tidak pantas, tidak etis dilihat oleh publik ya. Masalahnya begini Mas, ini mungkin salah satu akibat ya dari sistem perpolitikan kita. Nah, ini pilkada ini mungkin ya. Ya mungkin ya sistem politik kita yang memang membuat bingung. Ya, makanya Mas, saya dulu pernah mengusulkan, kita pernah bahas ya. Pilgub ini selayaknya nggak usah ada. Kan kita di Undang-Undang Otonomi Daerah itu kan otonominya di tingkat 2. Iya. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Kepala Daerah bahwa gubernur ini adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Iya. Artinya kan orangnya presiden dong. Kalau menurut saya lebih bagus diangkat oleh presiden. Supaya apa? Sevisi Mas. Jadi program presiden tidak digergaji. Betul. Ini ada gubernur yang mungkin berbeda politiknya dengan presiden. Bisa macam-macam. Contohnya Jakarta aja lah, Mas lihat ya. Begitu banyak program pusat yang digergaji oleh gubernur. Ini menurut saya ada hal esensial yang harus kita benerin loh Mas. Sekarang begini Mas, yang esensial itu ada di mana sekarang? Itu masalah undang-undangnya. Undang-undang kan buatan manusia. Makanya. Apa yang susah? Hanya kitab suci yang tidak bisa dirubah. Bener nggak? Setuju. Undang-Undang Dasar 45 yang katanya sakral gitu ya. Di amandemen 4 kali bos. Iya. 4 kali di Jadi kita ini hanya masalah goodwill Mas. Ya, masalah niat baik dari. Tapi saya tahu usulan saya ini pasti mendapat tantangan dari partai. Pasti. Iya. Karena apa? Partai itu pada saat pemilihan kepala daerah, apalagi gubernur, itu lebaran ke 450 ini Mas. Jadi mahal. Rekomendasi itu kan merajalela. Iya. Bukan hanya blank check Mas, tapi ada duitnya di situ. Tapi begini Mas Rudi, saya tadi tertarik ya, mestinya undang-undang itu kan bukan kitab suci yang bisa dirubah mestinya kan begitu ya. Kenapa tidak berpikir seperti itu ya para politisi ya? Ya, bukan hanya politisi Mas. Kalau kita bicara tentang proses undang-undang, itu bisa dari inisiasi DPR, bisa juga inisiasi dari pemerintah. Harusnya pemerintah punya inisiasi dong. Ya. Gitu. Punya inisiatif bagaimana membuat sistem ketatanegaraan ini lebih bagus. Ya, okay. Kita punya
Mahfud MD, beliau itu ahli tata negara, ya. Ada Yusril, mungkin ada yang lain. Itu kan bisa menjadi referensi. Dan harus diakui sistem pilkada, terutama yang pilgub, ini benar-benar sangat tidak menyehatkan bagi iklim perpolitikan nasional. Betul. Ya. Jadi program daerah jadi teramputasi di level gubernuran, apalagi yang di bawah. Iya. Jadi kita belum siap berdemokrasi secara esensial, Mas. Iya. Secara prosedural bolehlah, udah ada. Tapi kan kita bicara itu kan esensial, bukan prosedural. Prosedural kan di atas permukaan doang, Mas. Iya. Terus ini lagi, Mas, kita kembali ke Mas Rudi tadi yang pertama mengenai etika komunikasi, Mas ya. Ini mah harus segera cepat dibenahi, Mas. Nah, ini Mas, orang selalu berkata bahwa, oh saya nggak melanggar aturan kok, saya nggak melanggar undang-undang. Tapi mereka tuh lupa, di atas itu kan ada etika dan kepantasan. Iya. Bagaimana mungkin hanya seorang gubernur ya bisa secara terbuka mendiskreditkan Menko? Apalagi presiden. Wah, apalagi presiden. Ini Ridwan Kamil sudah offside berkali-kali nih, Mas. Iya. Nah, pertanyaannya, siapa yang tukang semprit ini, Mas? Nah, kalau lihat dari ini kan Mendagri nih. Harusnya Mendagri. Tapi Pak Mendagri sekarang juga di mana? Masih ada. Ya, Pak Tito, monggo lah. Ini harus ditertibkan. Jangan menjadi macan kertas. Kemarin Pak Tito membuat blade ini, Mas, tentang sanksi terhadap kerumunan untuk kepala daerah. Tapi kan ini macan kertas ini. Iya. Yang dibutuhkan rakyat adalah ketegasan secara langsung. Betul. Jadi kadang-kadang harus ada pembentukan opini, Mas. Jadi kalau begini ini harus ada marwah negara ditunjukkan. Dan bagi saya, menurut saya, pemerintah ini paling ujung itu kan presiden ini. Ya. Nah, orang-orang di bawah ini termasuk Menteri Dalam Negeri, Menko atau Menteri yang lain harus menjaga marwah presiden. Harusnya dong. Seharusnya. Jadi menurut saya kalau pemerintah dalam ini Pak Mendagri tidak berani mengecam Ridwan Kamil, saya yang akan mengecam Ridwan Kamil karena Anda tidak punya etika. Jadi seorang kepala daerah itu kan bukan hanya mengedepankan aturan, Mas, tapi ada etika dan kepantasan dan ada rasionalitas. Mas Dwi bayangin, alasan dia, saya membiarkan kerumunan di Megamendung dan banyak karena Mahfud MD membiarkan. Ini kan logika yang anak kecil ini kan. Harusnya katakanlah begini, mohon maaf nih Mas, katakanlah Menko Polhukam memberikan diskresi waktu di bandara penjemputan itu. Tapi sebagai kepala daerah, dia mempunyai tanggung jawab moral kepada rakyatnya dong. Ini membahayakan rakyat saya atau enggak? Nanti diputuskan ya, tidak harus sama dong Mas. Ya, untuk menyelamatkan harusnya betul. Jadi etika itu memang harus dibenerin, namanya dibenahin semuanya. Ini bukan terjadi kepada ini, tetapi di antara kementerian sendiri juga pasti akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Mas. Kita punya pengalaman nih, Mas. Banyak sekali. Jadi makanya saya kemarin dalam satu seminar saya sampaikan PR terbesar Pak Jokowi ini adalah menjaga soliditas di internalnya. Makanya banyak orang yang harus diganti menurut saya. Tapi siapapun yang diganti terserah beliau lah. Betul. Tapi seperti contohnya itu terbukti lah Mas. Belum sampai 2 tahun ini masih setahun berapa hari ada 2 menteri ketangkap, belum ada yang lain. Banyak juga kayak pariwisata, kayak tenaga kerja, banyak lubang-lubang yang belum dibenerin. Koperasi apa kerjaannya, menteri desa, ini kan perlu dikritisi Mas. Iya betul. Karena maksudnya gini Mas, dalam undang-undang dalam masa pandemi ini Mas, ada ratusan triliun uang negara yang harus digelontorkan. Nah, ini kalau nggak di tangan orang-orang yang punya integritas tinggi untuk menjaga NKRI, ya bocor semua nih Mas. Buat bajakan Mas. Buat bajakan itu uang segitu gede Mas. Luar biasa. Iya. Jadi katakanlah Indonesia masuk di masa resesi ini kayaknya resesi untuk rakyat kali Mas. Iya, untuk tertentu, kelompok tertentu. Pejabat kita kan gitu aja. Kita resesi. Iya, resesi. Kalau tetap bahagia harus bahagia Mas. Oke, sekarang iya. Apa yang harus kita lakukan Mas untuk menyikapi etika kayak seperti yang dilakukan Ridwan Kamil ini? Begini Mas, mesti seorang pejabat sudah punya lah itu etika seperti itu, sudah tahu. Sekarang bagaimana para pejabat itu bisa mengendalikan emosi, kemudian keinginan, nafsu bahkan ya Mas ya. Jangan sampai yang hal itu dibuka di publik gitu. Jangan-jangan dia punya agenda ini Mas, si gubernur ini.
Ya, Kan kelihatannya Mas. Mas Dwi bilang katanya pasti punya dong Pasti punya. tahu kan? Ah, iya. Ada tahu rambu-rambunya. Kenapa dia melanggar? Jangan kan ada agenda. Ya, tadi Mas saya bilang nafsu yang tidak dikendalikan. Iya. Nah, gitu Mas. Jadi ya ini bukan hanya gubernur Jawa Barat saja, pasti ada pejabat-pejabat lain yang seperti itu. Iya. Karena ya kalau kita tarik ke atas, mungkin ya ini pendapat saya nih Mas ya. Ini yang sistem perpolitikan kita. Yang ini pusat epicentrum dari masalah ini. Iya, itu Mas. Bisa Sekarang jadi. presiden didukung oleh partai tertentu. Gubernur daerah tertentu didukung oleh berbeda. Bagaimana ini komunikasi bisa jalan? Jadi seolah-olah mohon maaf nih, presiden jalan sendiri ke daerah sana, Mas. Nah, ini problemnya gini. Mereka lupa bahwa kita itu kan bukan sistem federal. Nah, Ya. kalau di Amerika berbeda. Ya. Amerika presidennya republik, gubernurnya demokrat, bisa. Ya kan? Tapi ini kan bukan negara bagian. Ya. Ini kan sistem negara NKRI, negara kesatuan. Nah, itu. Jadi ini yang harus dicermati dan harus kita kritisi, Mas. Harus kita suarakan. Kalau perlu nih, saya mengusulkan nanti Lembaga Kajian Anak Bangsa membuat seminar untuk masalah ini, ya. Membahas, kita undang beberapa stakeholder, dan harus ada pembenahan secara esensial tentang sistem perpolitikan nasional. Dan etika komunikasi publik ini penting betul untuk pejabat publik, Mas. Jangan sampai rakyat jadi bingung, dan pejabat di atas itu kan jadi teladan loh, Mas. Harusnya Mas. Jadi harusnya. Bagaimana mungkin mereka menghimbau rakyat untuk tidak membuat narasi yang jelek, saling menghujat, saling menciptakan gotok-gotokan. Bosnya begitu di atas. Itu ya realita. Ya sudah. Tapi kita bersama-sama kita menyayangkan adanya silang sengkarut etika komunikasi yang dilakukan oleh seorang pejabat negara yang dalam hal ini Ridwan Kamil, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain, Mas. Setuju. Dan ini harus, yang jelas kesimpulan diskusi kita adalah ada upaya secara sistematis untuk mengevaluasi sistem perpolitikan nasional maupun undang-undang yang mendukungnya dalam hal ini. Ya, setuju. Baik, sahabat Indonesia, demikian diskusi saya dengan Mas Dwi Badarmanto. Atas nama Lembaga Kajian Anak Bangsa, kita mengucapkan selamat kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Widodo, masuk menjadi nomor 12 di tokoh muslim berpengaruh di dunia. Nah, naik tingkat, Mas. Naik tingkat. Tahun kemarin 13, sekarang 12. Nah, sekarang terbukti bahwa beliau adalah orang muslim yang berpihak pada kemaslahatan umat, bukan abal-abal. Nah, selamat sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan menjadi semangat Bapak untuk memimpin negeri ini. Demikian Hot News kita kali ini. Sampai ketemu lagi dalam perbincangan lain dengan topik yang lebih hot lagi dalam Probik Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sampai ketemu kembali.